begitu banyak sejarah seputar Asyura yang baik itu tidak disengaja maupun disengaja untuk disembunyikan di tubuh umat Islam. Bagaimana bisa misalnya cucu Nabi Muhammad SAW itu dibantai, kemudian kepalanya dipenggal, dan tidak cukup sampai di situ, kepalanya diarak-arak keliling kota. Nah, siapakah pembunuh keji dari Imam Husain alaihissalam? Mengapa kemudian Imam Husain berjuang dan menolak baiat terhadap khalifah yang tidak sah, hina dan brutal pada saat itu, yaitu Yazid? Dan apakah perjuangan Imam Husain alaihissalam ini semata-mata tujuan politis, atau sebaliknya ada nilai yang ingin dicontohkan oleh Imam Husain sebagai suri tauladan yang sangat abadi bagi sejarah kepahlawanan umat manusia? Nah, Imam Husain alaihissalam dalam kitab Sunni diberikan penghargaan dan rasa hormat yang sangat tinggi oleh sebagian besar ulama dari Sunni. Dia adalah putra dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan Fatimah alaihissalam. Tentunya Imam Husain adalah cucu kesayangan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana ia lahir pada tanggal 5 Sya'ban. Imam Husain dikenal pula dengan julukan Abu Abdillah. Imam Husain alaihissalam merupakan penghulu pemuda surga di samping Imam Hasan. Tentunya ini berangkat dari hadis dari Rasulullah SAW. Nah, kehormatan ini hanya dianugerahkan kepada dua cucu terbaik Rasulullah SAW, yaitu Imam Husain alaihissalam dan Imam Hasan alaihissalam. Hadis ini dianggap sah dan memiliki reputasi tinggi dalam tradisi Islam baik Sunni maupun Ahlul Bait. Nah, pertanyaan kemudian, siapa yang sangat tega membunuh cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW tersebut? Dia adalah manusia terkutuk Yazid. Nah, kalau kita tarik sejarahnya, siapa kakek Yazid dan siapa ayah Yazid? Nah, kakek Yazid ini adalah Abu Sufyan, musuh bebuyutan yang sangat membenci Rasulullah SAW. Nah, ini adalah kakek dari Muawiyah. Bahkan Imam Ali menggambarkan Abu Sufyan ini memiliki keyakinan yang sangat kuat, bukan pada keimanan tetapi pada kekufuran dan penganiayaan terhadap seluruh risalah kenabian. Nah, Abu Sufyan juga ini sangat erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan seperti menenggak khamar, terlibat dalam riba, serta mengubah seluruh praktik ritual yang sifatnya wajib. Sementara ayah dari Yazid adalah Muawiyah. Ini adalah musuh bebuyutan yang sangat membenci Imam Ali alaihissalam. Jadi ini adalah perseteruan garis darah dari Abu Sufyan ke Nabi Muhammad, kemudian ke anaknya yaitu Muawiyah ke Imam Ali, dan Yazid ke Imam Husain. Muawiyah kita tahu memberontak pada pemerintahan Imam Ali. Muawiyah pula melanggar perjanjian damai dengan Imam Hasan, dan Muawiyah mewajibkan setiap khatib Jumat di masa kekhalifahannya untuk mengutuk, membenci dan mempersekusi Imam Ali beserta keluarga dan pengikutnya. Nah, Yazid sebagai seorang khalifah sebenarnya tidak memiliki legitimasi yang sah. Kenapa? Karena ayah dari Yazid yakni Muawiyah itu melanggar perjanjian damai dengan Imam Hasan, yang mana dalam syarat-syarat perjanjian Imam Hasan dan Muawiyah itu diantaranya adalah satu, mempercayakan kekhalifahan kepada Muawiyah. Jadi Imam Hasan sebagai khalifah kelima memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan catatan Muawiyah itu bertindak sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Syarat kedua adalah kekhalifahan harus diserahkan kepada Imam Hasan sepeninggal Muawiyah. Jadi ketika Muawiyah meninggal, kekhalifahan dikembalikan kepada Imam Hasan. Lalu di dalam syarat tambahannya, bagaimana jika Imam Hasan yang lebih dulu meninggal dibandingkan Muawiyah, maka kekhalifahan itu diserahkan kepada saudara dari Imam Hasan, dalam hal ini Imam Husain alaihissalam. Sehingga penobatan Yazid sebagai anak Muawiyah untuk melanjutkan kekhalifahan ayahnya itu tidak sah berdasarkan isi perjanjian damai antara Imam Hasan sebagai khalifah kelima dengan Muawiyah.
Nah, Yazidlah kemudian yang menjadi pemicu dari kematian Imam Husain alaihissalam. Tentu Yazid bukanlah seorang yang memenggal kepala Imam Husain, tetapi berdasarkan perintahnya kepada Ziyad, maka Imam Husain alaihissalam syahid di Karbala. Nah, Yazid dikenal pula sebagai seorang tiran yang melakukan pembantaian ke penduduk Madinah, bahkan ke penduduk Makkah. Ia kemudian membakar Ka'bah pada peristiwa sepeninggal Imam Husain alaihissalam. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa Imam Hasan sebagai khalifah kelima setelah Imam Ali itu melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah? Dan pertanyaan lanjutannya adalah, mengapa Imam Husain tidak berdamai? Justru mengapa Imam Husain melakukan perlawanan kebangkitan terhadap khalifah yang brutal? Atau sebaliknya, kenapa Imam Hasan yang tidak melakukan kebangkitan perlawanan terhadap masyarakat yang menolak kepemimpinan Imam Hasan tersebut? Nah, Imam Hasan membuat perjanjian damai dikarenakan situasi politik yang tidak memungkinkan Imam Hasan untuk bangkit melawan Muawiyah. Kenapa? Karena pendukung Imam Hasan itu diisi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak loyal dan tidak sekuat pendukung Imam Husain alaihissalam di Karbala. Sehingga inilah yang membuat Imam Hasan memilih untuk melakukan perundingan damai. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam di generasi berikutnya sampai ke generasi kita, bahwa ada dua pilihan politik yang selalu dapat kita tempuh, yaitu damai ketika situasi politik tidak memungkinkan untuk itu, dan yang kedua bangkit melakukan perlawanan melawan kezaliman di atas pijakan kebenaran. Kita tahu bahwa imam atau pemimpin dari alam semesta itu mengetahui rahasia-rahasia gaib. Pertanyaan kemudian, apakah Imam Husain alaihissalam itu memiliki pengetahuan gaib tentang kesaidannya sendiri? Karena dalam beberapa riwayat termasuk hadis Nabi sudah disebutkan bahwa Imam Husain akan gugur di padang Karbala. Nah, imam tentunya termasuk Imam Husain alaihissalam memiliki pengetahuan tentang kesyahidannya sendiri. Nah, pengetahuan gaib ini kemudian dipercaya sebagai bagian dari keistimewaan dari setiap imam dan merupakan kedermawanan imam itu sendiri. Nah, adapun tindakan kesyahidan yang dipilih oleh Imam Husain alaihissalam memiliki makna yang sangat mendalam bagi ajaran Islam. Ini menjadi contoh keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan bagi umat Islam itu sendiri. Dan ini juga mencerminkan terhadap keikhlasan menjalani takdir kita sebagai manusia. Di sisi lain, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan Imam Husain alaihissalam tanpa pertolongan sama sekali di padang Karbala? Nah, tentu Allah tidak meninggalkan Imam Husain alaihissalam tanpa pertolongan sama sekali. Namun, pertolongan Allah terkadang datang dalam bentuk lain, baik itu secara tidak langsung maupun langsung, yang biasanya kita tidak melihat tanda-tandanya secara jelas, sejelas yang dilihat oleh para imam atau wali Allah. Nah, konsep pertolongan dalam Islam itu menekankan bahwa pertolongan Allah itu bisa datang dalam bentuk ujian, kesabaran, atau bahkan kehendak bebas. Nah, mungkin inilah pertolongan Allah kepada Imam Husain, yaitu kesabaran, keikhlasan, dan tindakan keberanian yang dicontohkan oleh Imam Husain dan para pengikutnya. Nah, peristiwa Karbala tersebut menyisakan pelajaran yang sangat mendalam sebagai simbol perjuangan yang abadi dalam umat Islam, bahkan umat manusia. Nah, mengapa pula Imam Husain kemudian membawa serta bukan hanya pengikut tapi seluruh keluarganya ke Karbala? Karena seluruh keluarganya merupakan pengikut setia yang memiliki karakteristik yang sama dengan Imam Husain, yaitu keberanian, keikhlasan, dan perjuangan. Dengan membawa ahlul baitnya atau keluarganya, Imam Husain menegaskan pesan moral dan keislaman yang sangat-sangat kuat kepada umat Islam, bahwa kita harus bersedia untuk mengorbankan segalanya, semua yang kita miliki, semua yang kita cintai di dunia ini. Demi apa? Demi kebenaran dan keadilan. Di sisi lain, Imam Husain juga mengizinkan siapa saja pengikutnya yang ingin pergi untuk meninggalkan perjuangan Imam Husain. Imam Husain mengizinkan para sahabatnya untuk pergi karena beliau menyadari bahwa mereka akan menghadapi musuh yang sangat kuat dan sangat kejam di medan perang Karbala. Dalam situasi tersebut, Imam Husain tentunya paham bahwa para sahabatnya mungkin tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran yang tentu tidak terhindarkan. Dengan memberikan izin untuk pergi pada sahabatnya, Imam Husain alaihissalam memberikan kebebasan atau kehendak bebas
kepada mereka untuk menyelamatkan diri dan memilih nasib mereka sendiri. Nah, sebagai penutup yang dapat kita lakukan adalah melakukan amalan-amalan di hari Asyura ini. Yang pertama adalah berkabung dan meratap. Berkabung itu akan membuat jiwa kita dengan jiwa yang kita kabungi atau para wali Allah, para imam, itu dapat bersatu dalam sebuah entitas yang sama. Adapun amalan yang kedua adalah dengan menggunakan pakaian hitam. Nah, ini merupakan simbol dari tragedi berkabung atau tragedi azza dalam umat Islam. Sementara amalan yang ketiga adalah membaca syair duka dalam bentuk prosa atau gambaran narasi tentang sejarah dari Karbala itu sendiri. Sementara amalan yang keempat adalah membaca syair duka dalam bentuk puisi. Puisi ini menjadi medium untuk mengungkapkan perasaan kita sehingga menghanyutkan perasaan kita ke dalam peristiwa Karbala itu sendiri. Sementara amalan yang kelima adalah menangis. Karena menangis dalam sudut pandang Al-Quran dan hadis itu sebagai tanda kesaksian, tanda kebenaran, pertobatan, keyakinan, dan sebagai sarana penyucian batin serta perbaikan diri umat manusia. Sementara amalan yang keenam adalah sujud di atas tanah Karbala, sehingga di dalam literatur umat Islam dikenal pula peristiwa Arba'in atau bersiarah ke pusara Imam Husain alaihissalam. Dan amalan yang terakhir tentunya adalah puasa di hari Asyura. Puasa di hari Asyura ini dianggap sebagai kesempatan untuk memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga peristiwa kebangkitan Asyura Imam Husain tidak sia-sia dan menjadi pesan moral bagi umat Islam, khususnya masyarakat Palestina dan saudara-saudara kita di Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.